Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jonathan Surya Sitohang dengan NIM 5243230006 dari kelas TEA. Berikut saya akan menjelaskan pembuktian pengukuran 3 fasa menggunakan 3 wattmeter dan 2 wattmeter. Pendahuluan, pengukuran daya dalam sistem 3 fasa dapat dilakukan dengan metode 3 wattmeter dan 2 wattmeter. Tujuan dari pembuktian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana kedua metode tersebut dapat digunakan untuk menentukan daya total dan faktor daya atau cos P secara matematis. Di sini kita bisa melihat rumus untuk daya aktif adalah tegangan dikali arus dikali cos P. Kita masuk ke metode 3 wattmeter. Metode ini digunakan untuk sistem bintang Y atau delta yang memiliki titik netral. 3 wattmeter dihubungkan ke masing-masing fasa untuk mengukur daya total. Rumus perhitungan daya. Total daya dalam sistem 3 fasa dihitung sebagai daya total sama dengan W1 tambah W2 tambah W3, di mana W1, W2, dan W3 adalah daya yang terbaca pada masing-masing wattmeter. Daya masing-masing wattmeter diberikan oleh, ini kita bisa memasukkan rumusnya, di mana W sama dengan V kali I kali cos P. Untuk sistem beban simetris, hasil perhitungan akan menunjukkan di mana daya totalnya sama dengan 3 kali tegangan fasa dikali arus fasa dikali cos P, atau dalam bentuk tegangan dan arus line to line, di mana daya total sama dengan akar 3 kali arus line dikali tegangan line dikali cos P. Rumus perhitungan faktor daya atau cos P, di mana cos P adalah hasil bagi dari daya aktif total dibagi daya semu total. Berikut adalah contoh rangkaian pengukuran 3 fasa menggunakan 3 wattmeter. Dan yang di kiri adalah contoh rangkaian pengukuran daya untuk rangkaian Y, dan yang kanan untuk rangkaian delta, di mana kita bisa melihat kita memasang wattmeternya di setiap fasa, dan tiap wattmeter dihubungkan ke arus netralnya di sini. Kita masuk ke contoh soal pengukuran daya 3 wattmeter. Suatu sistem Y memiliki tegangan linear 400 volt, arus linear 10 volt, dan faktor daya 0,9. Jika daya diukur menggunakan 3 wattmeter, tentukan daya total. Di sini kita menggunakan rumus. Daya total sama dengan akar 3 kali tegangan dikali arus dan dikali cos P, di mana kita memasukkan nilai di mana kita akan memasukkannya, di mana akar 3 itu sama dengan 1,732. Kita kalikan dengan tegangan 400, arusnya 100, dan cos P-nya 0,9. Lalu kita bisa menghitungnya. Lalu kita mendapat arus totalnya 6.235,2 watt, atau kita bisa menyederhanakannya menjadi 6,24 kilowatt. Jadi daya total yang terukur adalah 6,24 kilowatt. Kita masuk ke metode 2 wattmeter. Metode ini digunakan untuk sistem bintang tanpa titik netral dan delta. Hanya 2 wattmeter yang digunakan untuk menghitung daya total. Rumus perhitungan daya, di mana daya total sama dengan W1 tambah W2, di mana itu adalah hasil dari nilai yang keluar pada setiap wattmeter. Rumus untuk daya pada wattmeter adalah W1 sama dengan tegangan line dikali arus line dikali cos 30 derajat ditambah P, dan W2 sama tegangan arus dikali cos 30 kurang P. Karena identitas trigonometri, maka bisa kita sederhanakan menjadi daya total sama dengan akar 3 kali tegangan pada rangkaian dan dikali arus rangkaian dikali cos P. Rumus perhitungan faktor daya menggunakan metode 2 wattmeter, di mana cos P-nya adalah nilai mutlak dari W1 kurang W2 dibagi
W1 tambah W2. Jika faktor daya dapat dihitung jika W1 lebih besar dari W2, maka beban lebih dominan induktif. Jika W2 lebih besar daripada W1, beban lebih dominan kapasitif. Dan jika W1 sama dengan W2, maka cos Pi 1, beban murni resistif. Berikut adalah contoh rangkaian pengukuran daya 3 fasa menggunakan 2 wattmeter, di mana yang di atas adalah rangkaian Y dan yang bawah adalah rangkaian delta. Kita masuk ke contoh soal untuk pengukuran daya 3 fasa menggunakan 2 wattmeter. Sebuah sistem tenaga listrik 3 fasa menggunakan wattmeter untuk mengukur daya aktif yang dikonsumsi oleh beban 3 fasa. Wattmeter tersebut memiliki lilitan arus dan lilitan tegangan yang terhubung seperti pada gambar. Di sini kita bisa lihat. Diketahui parameter berikut. Tegangan linearnya itu 400 volt, arus pasanya itu 10 ampere dan faktor dayanya itu 0,8. Pertanyaannya, hitung daya aktif yang dikonsumsi oleh beban 3 fasa menggunakan metode 2 wattmeter. Oke, kita masukkan. Diketahui tegangan line adalah 400 volt, arus pada line 10 ampere dan cos Pi-nya 0,8. Di sini kita mendapati 0,8 itu sama dengan 36,87 derajat. Kita bisa menghitung masing-masing daya. Kita menghitung dari daya 1. Daya dari 1 wattmeter 1. Di mana kita masukkan nilai tegangan dikali arus dan dikali cos 30 tambah derajat dari Pi tadi, yaitu 36,87, dimana kita bisa mengalikannya 400 dikali nilai dari cos 66,87 adalah 0,394 dan 0,394 dikalikan 400 maka yang hasilnya 1576 watt. Itu untuk daya pada wattmeter 1 dan kita masuk ke daya pada wattmeter 2. Tegangan dikali arus dikali cos 30 dikurang Pi-nya tadi. 400 dikali cos minus 6,87. Cos min 6,87 adalah 0,99. Makanya kita bisa mendapatkan 4000 dikali 0,99 adalah 3972 watt. Lalu kita bisa menghitung hasil dari daya pada setiap wattmeter tadi untuk menghitung daya total aktifnya, di mana W1 tambah W2. W1 1576 ditambah W2 3972 dan kita mendapatkan daya total aktifnya 5548 watt, atau bisa kita sederhanakan 5,55 kilowatt. Jadi daya aktif yang dikonsumsi oleh beban 3 fasa adalah 5,55 kW. Oke, kita akan masuk ke pembuktian nilai cos terbaik untuk pengukuran daya. Daya nyata P dalam rangkaian AC dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan tegangan kali arus kali cos Pi. Nilai cos berkisar antara 0 hingga 1. Jika cos Pi sama dengan 1, maka nilai Pi-nya adalah 0 derajat. Daya yang dikonsumsi adalah maksimum karena daya diserap oleh beban resistif. Jika cos Pi sama dengan 0, maka Pi-nya adalah 90 derajat. Daya yang dikonsumsi 0 karena daya hanya bersirkulasi dalam bentuk daya reaktif. Kesimpulan, cos Pi terbaik untuk pengukuran daya adalah 1, yaitu Pi 0 derajat, di mana daya nyata maksimum. Jika faktor daya menurun atau cos Pi kurang dari 1, maka sebagian daya menjadi daya reaktif yang tidak berkontribusi pada daya nyata. Jadi, untuk pengukuran daya yang paling akurat dan optimal, faktor daya harus sebesar mungkin, yaitu mendekati 1, dan yang terbaik adalah 1, yaitu Pi 0 derajat. Sekianlah penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.